Baik, perkenalkan nama saya Artedi Roper Bukit dengan NIM 211151052 dari kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul penerapan algoritma spanning tree pada pengaturan jadwal mata kuliah dengan waktu yang efisien. Nah, yang pertama itu di sini ada abstrak, dimana jadwal kuliah adalah hal yang sangat vital bagi mahasiswa. Jika suatu jadwal kuliah tidak diatur dengan baik, maka akan terjadi kekacauan dalam proses perkuliahan. Pengaturan jadwal kuliah ini adalah hal yang selalu dilakukan oleh setiap universitas setiap pergantian semester. Masalah ini dapat dipecahkan dengan menggunakan salah satu bahasa teori graf, yaitu minimum spanning tree. Tujuan dari penerapan algoritma minimum spanning tree ini pada pengaturan jadwal mata kuliah adalah untuk membantu meminimalkan konflik jadwal dan memastikan penggunaan waktu yang tersedia. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental dan pendekatan kuantitatif dan analisis data statistik. Lanjut, kita masuk ke dalam pendahuluan yang dimana ada latar belakang dalam pendidikan. Mengatur mata kuliah adalah salah satu tugas yang cukup memberi tantangan. Mengatur jadwal mata kuliah yang baik harus memiliki pertimbangan dari banyak faktor seperti ketersediaan ruangan, syarat-syarat mata kuliah, preferensi dosen, dan ketersediaan waktu yang memiliki batas. Namun dengan penerapan algoritma minimum spanning tree dalam mengatur jadwal mata kuliah yang lebih efisien, akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, meminimalkan terjadinya konflik jadwal, dan meningkatkan pengalaman para mahasiswa dalam belajar. Di sini saya membuat ada dua rumusan masalah, yaitu pertama bagaimana cara mengatur jadwal mata kuliah dengan efisien, dan yang kedua itu bagaimana cara menghindari ketika terjadinya konflik jadwal antar mata kuliah. Nah, dari rumusan masalah di atas saya sudah membuat pendekatan pemecahan masalah, yang dimana pemecahan masalah yang dapat menjadi solusi dari masalah tersebut yaitu dengan menerapkan algoritma prim untuk menentukan minimum spanning tree dengan menggunakan graf yang menjadi permasalahannya untuk mengatur penjadwalan mata kuliah agar dapat mendapatkan waktu yang lebih efisien. Nah, sekarang kita masuk ke dalam landasan teori dan metode, yang dimana jadwal mata kuliah adalah suatu pengaturan yang menentukan waktu, tempat, dan urutan pelaksanaan mata kuliah dalam suatu program studi atau institusi pendidikan. Jadwal ini mencakup informasi mengenai mata kuliah yang ditawarkan, dosen mengajar, uang kuliah, dan waktu pelaksanaan dari setiap mata kuliah. Tujuan dari jadwal mata kuliah ini adalah memastikan bahwa semua mata kuliah yang dibutuhkan oleh mahasiswa dapat terpenuhi dengan cara efisien dan terkoordinasi. Dan algoritma minimum spanning tree. Algoritma minimum spanning tree adalah algoritma minimum spanning tree ini seharusnya teman-teman juga dapat sudah mengerti atau sudah tahu, karena algoritma ini sudah kita gunakan pada tugas sebelumnya, yang dimana algoritma ini adalah algoritma yang digunakan untuk mencari struktur pohon yang terhubung dengan bobot paling minimum di dalam suatu graf. Algoritma MST ini berusaha untuk meminimalkan jumlah bobot sisi yang terhubung dengan menghubungkan semua simpul pada graf. Intinya algoritma minimum spanning tree ini adalah mencari jalur terpendek atau jalur terkecil atau waktu terkecil dari suatu kasus, seperti contohnya jarak jalan jarak kos ke suatu tempat, jarak ke kampus atau desa. Dan selanjutnya algoritma prim. Algoritma ini juga
pada tugas sebelumnya juga sudah kita gunakan, yang dimana algoritma ini dimulai dengan simpul acak sebagai titik awal, kemudian secara iteratif memilih sisi dengan bobot terkecil yang terhubung dengan simpul yang telah dipilih sebelumnya. Algoritma prim ini terus memperluas minimum spanning tree dengan menambahkan simpul-simpul baru dan sisi terkecil hingga semua simpul terhubung. Nah, lanjut kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan, yang dimana di sini saya sudah membuat sebuah tabel yang berisi huruf dan mata kuliah yang saya pakai untuk kasus ini, kasus makalah saya ini. Yang dimana di sini saya akan menggunakan algoritma prim untuk mencari minimum spanning tree-nya, dan di sini saya akan jelaskan langkah-langkahnya bagaimana untuk mencari hasil akhirnya, yang dimana pertama itu kita akan memilih atau membuat sebuah titik awal, dan di sini saya memilih A untuk menjadi titik awalnya, dan selanjutnya kita pilih kita cari A ini kemana saja sih yang dapat A ini kunjungi, dan di sini kita dapat terlihat A dapat mengunjungi B, C, dan D. Nah, setelah itu kita cari jalur yang mana yang paling kecil atau memiliki nilai yang terkecil. Nah, di sini kita dapat melihat A ke B itu memiliki nilai 5, A ke C memiliki nilai 10, dan A ke D memiliki nilai 9. Nah, jadi di sini saya memilih akan mengunjungi simpul B atau sisi B dengan nilai 5. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita melihat si B ini dapat mengunjungi kemana saja, dan di sini dapat mengunjungi C dan G. Kenapa tidak namun tidak boleh kembali ke A? Kenapa? Ketika si B mengunjungi kembali ke A, maka akan terjadinya sebuah sirkuit, yang dimana saat kita mencari minimum spanning tree itu tidak diperbolehkan terjadinya sebuah sirkuit. Nah, jadi di sini kita cari lagi atau kita lihat lagi yang mana nilai yang paling kecil. Jadi di sini nilai yang paling kecil itu ketika B mengunjungi G dengan nilai 8, sedangkan B ke C itu dengan nilai 12. Nah, B akan mengunjungi G. Setelah itu kita lihat lagi G ini dapat mengunjungi sisi yang mana saja. Nah, sisi G ini dapat mengunjungi H dan F, dan kita lihat jarak terpendeknya atau jarak terkecilnya itu G mengunjungi F dengan nilai 5. Nah, selanjutnya si F ini kita lihat lagi, namun si F ini hanya dapat mengunjungi E. Langsung saja kita F mengunjungi E dengan nilai 13. Nah, dan lanjut kita cari lagi nilai E ini dapat mengunjungi H dan D, mengunjungi H dan D, dan bernilai 10. E mengunjungi H. Nah, setelah itu H kembali ke E, dan E dan E ini mengunjungi H dengan nilai 10. Nah, selanjutnya H ini hanya dapat mengunjungi si C karena si E sudah dikunjungi, begitu juga dengan sisi G. Nah, H mengunjungi C dengan nilai 25. Sisi C hanya dapat mengunjungi sisi D, yaitu sisi terakhir. Kenapa? Karena sisi A sudah dikunjungi, B juga, dan H juga. Nah, C mengunjungi D dengan nilai 11. Nah, jadi kita sudah selesai mencari atau mendapatkan hasil akhir dan hasil graf dari dengan cara
menggunakan algoritma prim untuk mencari minimum spanning tree-nya, dan hasilnya seperti ini, hasil graf akhirnya. Dan di sini sebenarnya saya hanya membuat atau mencari, mengurutkan mata kuliah mana saja yang duluan. Nah, dari sebelumnya itu hurufnya AB, berurutan A B C D sampai H. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil akhirnya itu berubah jadi A B G F E H C D. Jadi A duluan, baru lanjut ke mata kuliah B, lanjut ke mata kuliah G. Nah, sebenarnya untuk mencari minimum spanning tree dalam agar mata kuliah, suatu mata kuliah tidak terjadi konflik tabrak atau bertabrakan waktunya, itu sebenarnya sangat atau tidak bisa sebenarnya, karena kembali lagi minimum spanning tree ini hanya mencari jarak terpendek atau nilai terkecil dari suatu graf. Jadi untuk minimum spanning tree ini paling digunakan, paling cocok itu untuk ketika kasus untuk mencari jarak terpendek. Untuk kasus yang saya gunakan ini kurang tepat, tapi saya kemarin mendapatkan cara untuk bagaimana menggunakan algoritma prim mencari minimum spanning tree ini. Dalam kasus yang saya buat ini adalah untuk membuat mata kuliah mana saja yang duluan duluan diajarkan di dalam suatu program studi. Nah, dan begini akhir bentuk grafnya dan akhir bentuk tabel dari mata kuliah tersebut. Kesimpulan, awal grafnya seperti ini dan akhir grafnya seperti ini. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan jelas dalam penjelasan saya. Mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.